Selamat siang, perkenalkan nama saya Syafrin dari Prodi Sistem Informasi 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang kami buat. Anggota kelompok kami yang pertama itu saya, Xiaoling, dengan NIM H110119191009, kemudian Vidita Reka dan Novita Sari. Selanjutnya saya akan menjelaskan itu pada bagian abstraknya, dimana yang pertama itu kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu data mining, apa itu CRM. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari data mining, yaitu dimana perusahaan ini melakukan proses untuk mencari data-data yang sebelumnya tidak diketahui, kemudian dikumpulkan demi guna untuk mendukung nantinya untuk kedepannya mendukung kualitas dari manajemen itu sendiri, baik dalam diterapkan dalam ranah ekonomi pada bisnis perusahaan. Kemudian selanjutnya definisi dari CRM dalam bahasa Inggrisnya Customer Relationship Management ini merupakan strategis bisnis antara manusia dan teknologi, di mana perusahaan ini menggunakan teknologi sebagai alat bantu atau demi guna untuk mendukung kualitas dari perusahaan itu sendiri. Di mana tujuan CRM ini salah satunya itu bagaimana cara mendapatkan pelanggan baru tetapi juga akan mempertahankan pelanggan lama. Perusahaan ini harus menciptakan bagaimana sih perusahaan ini membuat pelanggan ini merasa puas, membuat pelanggan ini merasa loyal kepada perusahaan demi untuk menggunakan produksi perusahaan ini. Kemudian dalam mendukung kualitas dari perusahaan ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, dan nilai pelanggan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Di sini pada zaman sekarang ini dunia ini sudah memasuki dalam namanya itu era revolusi industri 4.0, di mana hampir semua bidang itu sudah menggunakan teknologi, baik itu dalam bidang kesehatan misalnya, kemudian dalam bidang pendidikan, sama halnya dengan bidang ekonomi juga hampir semua bagian sudah menggunakan teknologi ini. Yang mana yang dulunya itu jika untuk mengisi data-data itu masih menggunakan manual, tapi untuk sekarang ini sudah menggunakan digital. Tentu perusahaan yang kita bangun ini tentu tidak mau ketinggalan akan kemajuan teknologi ini, sedangkan perusahaan-perusahaan yang lain itu sudah gencar-gencarnya bagaimana menerapkan teknologi pada perusahaannya, bukan sebagai tren tapi memang sudah harus mengharuskan perusahaan ini baik semua bidang itu sudah menggunakan teknologi. Dalam perusahaan yang kecil untuk mengumpulkan data-data yang cakupannya kecil itu bisa biasanya dengan manual menulis di buku. Namun pada saat ini bagaimana jika perusahaan itu merupakan perusahaan yang besar, sehingga untuk mengumpulkan informasi-informasi dan data-data yang cakupannya sangat luas tentu membutuhkan sebuah data yang bisa mengumpulkan data skala besar itu yang nantinya akan bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pelanggan, salah satunya menggunakan data mining. Karena untuk sekarang ini perusahaan tidak memikirkan bagaimana produk yang ditawarkan itu, tapi lebih memikirkan respect pelanggan terhadap perusahaan agar pelanggan ini merasa puas akan layanannya, sehingga untuk bisa berpikir ke depannya perusahaan ini tetap mempertahankan pelanggan. Itulah makanya digunakan data mining ini untuk membantu perusahaan dalam menjalankan strategi bisnisnya. Selanjutnya teknik asosiasi. Teknik ini hanya sebenarnya untuk menganalisa produk mana sih yang sering dibeli oleh customer atau pelanggan. Yang biasanya sebagai contoh saya akan contohkan ketika pelanggan untuk membeli kopi, tentu pelanggan kebanyakan akan membeli gula. Nah, contoh
contoh lainnya juga, jikalau siswa itu membeli buku, tentu dia juga akan membeli pulpen, kebanyakannya seperti itu. Nah, itu gambaran dari teknik asosiasi. Tujuan dari teknik ini sebenarnya untuk menentukan produk apa yang biasanya itu customer untuk beli, sehingga perusahaan ini tahu cara strategi yang tepat, bisa dengan meletakkan barang-barang yang saling berhubungan ini, misalnya kayak tadi kopi, gula ditaruhnya secara berdekatan, kemudian buku dan pulpen ditaruh secara berdekatan. Itulah strategi teknik data mining secara asosiasi, bagaimana perusahaan ini melakukan untuk melihat tinjauan dari pelanggan ini sendiri. Dan teknik ini juga untuk membantu bagaimana transaksi harga, kemudian penjualan, dan strategi dalam pemasaran. Nah, di sisi lain juga perusahaan akan melihat pelanggan mana sih yang sering membeli barang-barang tersebut. Pada akhirnya juga perusahaan biasanya juga melakukan potongan harga atau diskon. Selanjutnya itu teknik data mining klasifikasi. Klasifikasi ini teknik yang merupakan pengelompokan dalam suatu keadaan, misalnya juga untuk menambahkan atau terteranya kelas atribut dalam suatu data tersebut. Selanjutnya itu teknik data mining pengelompokan. Pengelompokan ini teknik yang bisa dikatakan bebas atau tidak diawasi, karena tidak ada atribut yang digunakan untuk biasanya menjadi acuan atau membantu data mining itu tersendiri. Kemudian bisa dilihat contohnya itu pada lokasi geografis, kemudian contoh lainnya itu pada perbankan dan lainnya sebagainya. Selanjutnya itu metode teknik data mining peramalan. Teknik ini merupakan salah satu teknik yang sangat penting juga di dalam perusahaan, karena biasanya digunakan untuk menjawab seperti pertanyaan, bagaimana sih peningkatan penjualan produk yang kita tawarkan pada bulan depan atau minggu depan ataupun keesokan hari. Pertanyaan yang di atas bisa kita jawab itu nantinya akan dapat membuat si perusahaan ini untuk mengira-ngira atau memprediksi produk apa yang menjadi tren atau produk apa yang sedang digemari atau yang disukai oleh pelanggan. Jadi teknik ini akan membantu perusahaan. Nah, untuk kedepannya juga teknik-teknik yang peramalan yang kita terapkan ini juga dapat membuat pelanggan ini loyal terhadap perusahaan, dapat membuat pelanggan ini respect terhadap produk yang kita. Selanjutnya itu teknik regresi. Teknik regresi ini sama dengan teknik klasifikasi, tapi yang membedakannya itu kalau teknik regresi ini terletak pada pola yang tidak bisa dicari sebagaimana pola untuk sebagai kelasnya. Namun dengan tujuan juga dapat untuk mencari nilai numerik. Teknik selanjutnya itu teknik analisis urutan atau jalur. Teknik ini digunakan untuk mencari pola pada serangkaian kejadian yang disebut dengan urutan atau rangkaian. Misalnya itu yang pertama-tama nih, si pelanggan akan membeli komputer, kemudian dia membeli speaker, dan pada akhirnya dia membeli webcam. Teknik ini membantu perusahaan menghubungkan peristiwa ini mengarahkan ke peristiwa yang lain, sehingga perusahaan ini dapat memprediksi apa yang menjadi tren bagi pelanggan. Dari teknik inilah nantinya juga dapat akan meningkatkan layanan pada perusahaan dalam meningkatkan pelanggan menjadi loyal kepada perusahaan, dan nantinya itu layanan yang diberikan itu akan baik dan efektif.
Itu teknik data mining visualisasi. Eh, Teknik ini sebenarnya bagaimana penyajian data mining ini agar perusahaan ini memahami lebih lagi. Biasanya penyajian ini dalam bentuk 3 dimensi atau 3D. Selanjutnya, penggunaan data mining pada area marketing. Pada area marketing ini sebenarnya banyak digunakan dalam perusahaan. Biasanya dalam perusahaan ini bagaimana mereka untuk mencari lokasi yang paling optimal untuk memproduksikan produk mereka. Bisa menggunakan email atau panggilan telepon dengan tujuan bisa mendapatkan informasi dari pelanggan. Selanjutnya, data mining pada area sales. Pada area sales ini untuk mengelola proses sebagai tugas produk atau peluang bisnis dan lain-lainnya, tetapi juga untuk memberikan umpan balik kepada perusahaan bagaimana perusahaan itu memprediksikan dalam penjualannya dalam masa yang akan datang atau masa depan. Penggunaan data mining dalam area service ini di mana manajemen pelanggan customer centric dan secara intuitif mencerminkan berbagai operasi, misalnya dengan mendistribusikan pelanggan kepada karyawan penjualan, pelacakan kontak, pemeliharaan informasi pelanggan, yang kemudian nanti informasi-informasi tersebut secara otomatis akan masuk ke dalam sistem sehingga dapat digunakan untuk melakukan promosi dalam menargetkan pelanggan. Dalam retensi pelanggan ini dalam sistemnya tetap mempertahankan pelanggan yang sudah ada tetapi mengurangi pelanggan yang sudah pergi. Tujuannya tetap mempertahankan pelanggan yang ada di perusahaan. Dalam hal ini juga dapat membantu perusahaan mempertahankan pelanggan karena diingat kembali kalau saat ini pesaing-pesaing atau kompetitor ini semakin banyak sehingga data mining dalam retensi pelanggan ini membantu dalam perusahaan. Selanjutnya, retensi dalam mendukung akuisisi pelanggan. Di sini perusahaan bagaimana mereka menarik minat pelanggan. Dimaksudkan yaitu perusahaan menawarkan produk kepada pelanggan yang sama sekali belum pernah membeli produknya. Tujuannya ini untuk mempertahankan pelanggan. Dari sinilah akuisisi pelanggan dalam perusahaan dapat diterapkan. Selanjutnya, data mining dalam nilai pelanggan. Di sini di mana kita lihat pelanggan itu menerima manfaat lebih tinggi dengan pengorbanan yang diberikan. Tujuan di sini supaya pelanggan itu merasa puas dengan layanan yang kita berikan serta akan pelanggan itu akan loyal kepada perusahaan, sehingga dalam nilai pelanggan ini yang diterapkan oleh data mining ini juga dapat membantu perusahaan. Kesimpulan yang saya dapat ambil yaitu di sini data mining dalam CRM dapat membantu perusahaan dalam mencari atau mengambil informasi-informasi dari pelanggan yang nanti kedepannya itu bisa dimanfaatkan untuk menganalisa dan memprediksi perilaku dari pelanggan itu sendiri. Selanjutnya kita juga dapat menerapkan teknologi data mining ini untuk meningkatkan efektivitas perusahaan kita sehingga layanan yang perusahaan kita berikan ini dapat membuat perusahaan itu dapat membuat pelanggan itu puas dan nanti umpan baliknya itu pelanggan bisa menjadi loyal kepada perusahaan kita.